Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar mahasiswa semester 3? Semoga dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan fit, prima, dan siap untuk mengikuti perkuliahan. Oke, hari ini kita akan masuk perkuliahan kita. Ini mungkin pemberian materi terakhir untuk mata kuliah antropologi kesehatan. Untuk 2 pertemuan berikutnya nanti akan ada diskusi. Akan kita lihat situasinya, apakah diskusinya secara online atau misalnya nanti via offline. Tapi kalau misalnya masih banyak di kampung, mending kita via online aja. Oke, materi hari ini membahas tentang transcultural nursing. Di pertemuan sebelumnya sudah banyak dibahasakan tentang bagaimana aplikasi dari keperawatan pekah budaya, kemudian bagaimana melihat perbedaan budaya. Nah, kalau di transcultural nursing ini, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai TNC, transkultural, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah keperawatan lintas budaya. Jadi apa itu transkultural nursing? Transkultural nursing itu adalah ini tadi sudah disebutkan bahwa keperawatan profesional itu sangat berinteraksi dengan konsep budaya. Konsep budaya yang dimaksud ini adalah bagaimana perawat atau mahasiswa memahami tentang konsep-konsep budaya yang menjadi latar belakang dari klien yang dirawatnya. Kemudian antropologi keperawatan, seperti kita ketahui bahwa itu sangat didukung dengan teori-teori keperawatan, kemudian juga sudah melalui proses penelitian dan bagaimana aplikasi di lapangan atau prakteknya. Kita lihat bahwa ternyata fokus keperawatan budaya, fokus pada budaya global dan fenomena budaya komparatif kesehatan keperawatan ini, itu bagaimana melihat fenomena budaya secara komparatif, atau bagaimana perbandingan antara budaya, kesehatan, dan keperawatan. Sehingga kita akan memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan budaya. Tapi ingat, budaya dimasukkan di sini adalah tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah kesehatan, kemudian budaya juga yang dimaksud bahwa adalah kita lebih beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang menjadi latar belakang budaya di mana kita bekerja. Transcultural nursing itu dipelopori oleh seorang tokoh keperawatan namanya Madeleine Liniger atau lebih dikenal dengan Liniger. Itu memfokuskan kepada keperawatan transkultural yang ini beliau menyampaikan bahwa definisi keperawatan transkultural itu adalah bidang substansif studi dan praktik yang berfokus pada nilai-nilai budaya komparatif berdasarkan kepedulian, kepercayaan, praktik individu atau kelompok budaya yang serupa atau berbeda. Jadi kalau kita melihat definisi dari Leninger ini tentang keperawatan transkultural itu ternyata bagaimana keperawatan itu kita melihat perbandingan antar budaya. Bagaimana tentang kepedulian, kemudian kepercayaan, praktik individu, kemudian kelompok budaya yang serupa atau berbeda. Seperti itu. Kemudian definisi lain, keperawatan transkultural itu adalah bidang keahlian dalam keperawatan dalam menanggapi kebutuhan untuk mengembangkan perspektif global dalam praktik keperawatan di dunia negara yang saling bergantung. Artinya bahwa praktik keperawatan transkultural ini adalah bisa sampai lintas budaya, bahkan antar negara di dunia ya. Kemudian ada saling ketergantungan. Nah, seperti yang dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa pekah budaya ini bagaimana juga menggabungkan kaidah-kaidah atau misalnya substansi dalam budaya internasional, kemudian atau budaya secara global dan transkultural dalam pelatihan perawat seperti pada
pokok bahasan sebelumnya ada sebuah artikel yang membahas tentang bagaimana perawat itu peka terhadap budaya-budaya dan itu diberikan melalui praktek atau pelatihan. Jadi transkultural ini lebih banyak membahas tentang bagaimana perbedaan antar budaya dan adanya interaksi antar budaya itu. Misalnya kita perhatikan di Tarakan. Di Tarakan ini kan kita lihat banyak sekali budaya-budaya yang ada di sini. Ada suku asli dan suku pendatang, tapi jangan berarti kita ada diskriminasi ya. Antara kedua suku ini yang dominan ini misalnya ada Bulungan, Tidung, kemudian Dayak, kemudian ada Banjar, kemudian yang pendatang rata-rata misalnya dari Sulawesi, dari Bugis, Makassar, Jawa. Nah, antara budaya di antaranya ini bisa berbaur, bisa saling ketemu. Ada yang sama, ada juga yang berbeda. Lendiger sebagai pelopor keperawatan kultural seperti yang disampaikan tadi bahwa ada substansi dan praktik yang berfokus pada nilai-nilai budaya secara komparatif ya. Kemudian sejarahnya keperawatan transkultural ini itu dimulai dari bagaimana teori keragaman budaya dan universitas perawatan budaya. Jadi kalau kita kembali lagi di awal-awal dari antropologi ini bahwa ternyata manusia itu dilatar belakangi dengan beraneka ragam budaya. Nah, itu tidak bisa dipungkiri ketika orang-orang atau masyarakat, anggota masyarakat ini sakit, dia akan membawa budaya berdasarkan selama ini dia yakini dan jalankan. Teori ini sebenarnya sudah dikembangkan sejak tahun 1955, sudah cukup lama. Kemudian lebih dimatangkan lagi tahun 1975, nanti akan ada namanya model matahari terbit atau sunrise model. Kemudian siapa sih perawat transkultural itu? Perawat transkultural itu adalah perawat yang memberikan perawatan yang berpengetahuan, kompeten, dan aman bagi orang-orang dari beragam. Jadi maksudnya bahwa perawat ini dimanapun dia ditempatkan itu dia siap. Dia siap menerima berbagai macam perbedaan budaya. Misalnya ini ada cerita dari mahasiswa ya, dari alumni. Di nasional itu ada namanya program Nusantara Sehat. Ketika syaratnya itu yang paling utama adalah STR. Ketika misalnya daftar itu mahasiswa alumni itu dipersilakan untuk membeli tempat tapi di luar pulau yang ditempatinya, misalnya dari Tarakan, dari Bulungan itu harus membeli tempat di luar Kalimantan, misalnya di Sumatera. Kalau misalnya kalian tidak memahami teori keperawatan transkultural, pas akan berpikir, aduh jauh sekali, bagaimana saya di sana nanti, bagaimana nanti budayanya. Berarti tadi tidak siap memberikan asuhan keperawatan dengan latar belakang budaya yang berbeda dengan masyarakatnya. Dan ada satu alumni Kaltara itu sudah melintas melalang buana. Saat ini sedang di Maluku, sebelumnya itu dia sudah kerja ditempatkan di Padang, itu cukup jauh ya. Artinya dia sudah siap dengan segala macam perbedaan budaya. Kemudian manajer ini memang ketika perbedaan budaya ini harus betul mendapatkan perhatian dan bagaimana penerapan lagi nilai SSI keperawatan. Ini tadi yang dasarnya itu adalah sebelum memasuki transkultural itu adalah keperawatan pekah budaya. Sebelum juga memahami keperawatan pekah budaya, harus memahami teori dulu tentang antropologi bahwa manusia tadi memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya perawat tidak siap atau tidak siap dengan kondisi perbedaan budaya itu, nanti akan terjadi namanya culture shock atau shock culture. Panik, cemas dengan kondisi budaya yang ada di lingkungan sekitarnya yang berbeda dengan lingkungannya. Jadi cultural shock atau shock culture ini dialami bisa juga oleh klien, bisa juga oleh perawat
di mana juga perawat itu tidak mampu beradaptasi dengan perbedaan nilai budaya dan kepercayaan. Jadi klien juga misalnya dia ditempatkan dia berobat di daerah yang jauh dari tempat asalnya, mungkin dia akan menghadapi perawat yang berbeda. Jadi kalau misalnya juga diisi pasien tidak terbiasa, itu bisa menjadi shock, bukan cuma perawatnya juga, kliennya juga. Kemudian sehingga apa dampaknya? Ini akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Kemudian bahkan tidak berdaya, makan salah mengalami disorientasi. Jadi disorientasi itu bingung, linglung, tidak bisa membedakan lagi waktu, kelihatannya diam, banyak berpikir. Karena kenapa? Tadi diawali dengan cultural, tidak bisa menerima perbedaan budaya. Sebagai contoh lagi, misalnya tadi yang Bapak sampaikan, intinya ketika kalian misalnya ditempatkan dimanapun, itu kondisi yang paling pertama yang harus disiapkan adalah siap menerima perbedaan atau budaya kondisi yang berbeda dengan diri kita. Sehingga dampaknya dari self cultural, ketidaknyamanan, akhirnya kualitas seperti disampaikan sebelumnya bahwa ketika misalnya kita kurang peduli dengan budaya, itu akan mempengaruhi kualitas pelayanan. Sekalipun pelayanan yang kita berikan sudah bagus, tapi kalau respon pasien tidak bagus, sehingga pasien merasa tidak puas. Karena merasa tidak dihargai atau misalnya ada hal-hal yang sangat bertentangan dengan budayanya. Dan sudah kita diskusikan dalam tugas, kalau misalnya ada hal-hal yang bertentangan dengan budayanya, kita dengan kesehatan kita bisa sampaikan secara baik-baik dan tidak langsung menyalahkan. Nah, apa sih tujuan keperawatan transkultural ini? Itu untuk mengembangkan sains atau ilmu pengetahuan dan pohon keilmuan yang humanis sehingga tercipta praktik keperawatan pada kultur yang spesifik dan universal. Maksudnya apa? Bahwa praktik keperawatan ini akhirnya bisa diterima oleh semua pihak. Tidak ada hal-hal yang bertentangan selama tadi bisa dinegosiasikan atau dikomunikasikan dengan pasien. Kemudian kultur yang spesifik dengan nilai-nilai yang norma spesifik yang tidak dimiliki kelompok lain ini. Misalnya ini hal-hal yang merupakan ciri khas dari budaya itu salah satunya adalah bahasa. Selain kebiasaan juga bahasa. Kita lihat misalnya bahasa Jawa, dia berkomunikasi dengan bahasa Jawa, kemudian dia balas juga dengan bahasa Dayak, itu mungkin tidak akan nyambung, sehingga itulah tadi perbedaannya. Apa sih kultur yang universal? Seperti yang disebutkan tadi, itu adalah nilai atau norma yang diyakini dan dilakukan hampir oleh semua kultur. Misalnya budaya berolahraga, membuat badan sehat, minum minuman untuk yang dapat meningkatkan kesehatan. Itu namanya kultur yang universal. Misalnya apa? Di Jawa termasuk Bapak akhir-akhir ini sering sekali minum jamu atau rempah-rempah. Itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk kesehatan. Pasti juga di daerah-daerah ada namanya upaya-upaya untuk menjaga kesehatan atau menyembuhkan sakit. Cuma saja tadi harus kita hati-hati apakah ini sudah ada penelitiannya atau tidak. Kalau di Indonesia tadi misalnya dengan jamu, kalau di Cina itu mungkin dengan teh, bukan di Cina, dengan ginseng, atau di Korea ya dengan ginseng. Kemudian kalau di Cina itu kebiasaan itu minum dengan teh. Indonesia tadi, kalau misalnya di budaya kalian apa, itu harus diperhatikan. Oh iya, yang mungkin yang ciri khas juga ada di Indonesia itu misalnya budaya pijat atau urut. Itu kalau di luar negeri kan disebut sebagai massage ya. Massage itu juga merupakan upaya-upaya untuk menjaga kesehatan. Olahraga juga, olahraga masing-masing. Kalau Indonesia misalnya ada silat, kalau di Jepang ada karate ya, atau misalnya di Cina ada kungfu. Itu juga gunanya adalah untuk menjaga kesehatan. Nah, bagaimana konsep keperawatan transkultural menurut Slendinger ini? Ini dia bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan budayanya di setiap saat dimanapun berada.
Jadi manusia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan ya kesehatan merupakan suatu keyakinan atau nilai atau pola dalam konteks budaya yang digunakan untuk menjaga dan memelihara kesehatan. Jadi konsep kesehatan menurut budaya juga itu ada. Bagaimana dengan konsep lingkungan? Jadi lingkungan juga itu seluruh fenomena yang mempengaruhi perkembangan, kepercayaan, perilaku klien. Lingkungan dipandang sebagai suatu tata kehidupan klien berinteraksi. Kemudian asuhan keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan praktik keperawatan yang diberikan kepada klien sesuai dengan latar belakang budayanya. Jadi teori keperawatan ini selalu menggabungkan tiga konsep, itu bagaimana tentang definisi kesehatan. Ini semua teori keperawatan juga ya, kalau kalian masih ingat di mata kuliah KDK, teori-teori keperawatan ini membahas tentang kesehatan, tentang lingkungan, dan tentang asuhan keperawatan. Kadang-kadang juga membahas tentang manusia. Nah, ini yang disebut tadi sunrise linear atau matahari. Kalau kita perhatikan, yang di dalamnya ini yang paling dalam ada namanya influences, care profession, price and practice, holistic health, illness, dan diet. Jadi bagaimana praktik dan pola kesehatan yang ada di masyarakat itu dipengaruhi oleh apa? Kita lihat ini yang pertama itu dipengaruhi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, ada 10 dengan ini, misalnya ada faktor teknologi, religi dan filosofi, faktor filosofi, kemudian filosofi itu falsafah dalam hidupnya ya. Ada kinship dan sosial faktor, ini praktek-praktek budaya. Kemudian ada nilai, kepercayaan, kemudian cara hidup, kemudian ada bagaimana politik termasuk juga dalam hal peraturan-peraturan, ada juga faktor ekonomi, dan ada juga faktor edukasi. Jadi di sini banyak sekali hal yang mempengaruhi, sehingga inilah yang mempengaruhi cara pandang budaya seseorang. Jadi di melalui Leninger ini disebutkan bahwa budaya individu itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Oke, itu tadi. Jadi budaya individu itu sangat dipengaruhi banyak faktor, dan faktor-faktor ini yang mempengaruhi budaya di sebuah masyarakat. Jadi mahasiswa harus paham bahwa banyak sekali hal-hal yang tadi mempengaruhi. Ada faktor teknologi, kemudian ada faktor dari religi dan pandangan filsafat hidup, ini berhubungan dengan agama. Kemudian ada faktor kinship ini praktek ya, prakteknya budaya. Kemudian ada faktor sosialnya, kemudian ada nilai, kemudian kepercayaan, cara pandang, kemudian bagaimana ada juga masalah peraturan. Kalau mungkin di Indonesia ada namanya hukum adat ya. Kemudian ada yang faktor ekonomi dan faktor pendidikan, itu sangat mempengaruhi budaya seseorang. Jadi inilah ini yang bisa kita pahami. Kemudian juga dia faktor di luarnya juga itu ada faktor genetik, dan praktek keperawatan, dan transfer sosial. Mungkin kalian masih ingat ada ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Itu ada faktor perilaku, kemudian ada lingkungan, pelayanan kesehatan, dan faktor genetik. Kemudian ini ada bagaimana praktek di masyarakat ya. Nah, komponen utama tadi Bapak sudah sampaikan, ada teknologi, ada faktor agama ya, faktor sosial. Ini faktor teknologi adalah teknologi kesehatan yang memungkinkan individu untuk memilih dan mendapatkan penawaran penyelesaian masalah dalam masalah kesehatan. Misalnya sekarang teknologi cukup banyak ya, sekarang ada CT scan, ada alat-alat juga yang digunakan, termasuk salah satunya yang sederhana itu adalah injeksi. Kemudian ada faktor agama, pastilah sudah tidak bisa dipungkiri ini, agama sangat mempengaruhi cara pandang.
kemudian faktor sosial, budaya-budaya yang ada di masyarakat, kemudian ada nilai-nilai budaya tadi, pandangan hidup, kemudian faktor ekonomi, lebih-lebih lagi masalah ekonomi kadang-kadang karena pertimbangan ekonomi ini banyak hal-hal yang berkaitan budaya tidak dijalankan. Nah, pendidikan juga ini cukup mempengaruhi. Jadi pendidikan seseorang itu cukup mempengaruhi budayanya. Kadang-kadang mungkin kita pernah dengar ada istilah namanya kolot ya. Kolot itu artinya sangat kaku terhadap budayanya. Ini tidak bisa juga dipengaruhi karena adanya pengaruh pendidikan. Faktor kebijakan tadi dengan peraturan yang laku. Ya, apa yang harus dikaji dalam transkultural ini bagaimana pandangan persepsi sehat sakit menurut di daerah itu, kemudian bagaimana kebiasaan berobat, mengatasi masalah kesehatan, kemudian agama yang dianut, bagaimana agama juga memandang terhadap penyakit, kemudian adanya aturan-aturan di dalam masyarakat itu, kemudian misalnya juga termasuk jam berkunjung, apalagi dalam kondisi corona saat ini, pandemi, justru jam berkunjung itu dihilangkan. Oke, sebelum Bapak akhiri, Bapak perlihatkan, jelaskan sedikit tentang tugas kalian. Masih ingat tidak tugas yang kalian bahas tentang ini? Tentang sebutkan budaya-budaya. Nah ini ada, sebutkan praktik budaya masing-masing yang bertentangan dengan kesehatan tapi masih dijalankan. Kemudian sebutkan praktik budaya yang sesuai dengan daerah asal. Jadi nanti akan ada linknya, tenang saja. Mengerjakannya ini cukup lama. Begitu malam pergantian tahun baru, hari Kamis, malam Jumat jam 23:59 itu batas akhir pengumpulan. Jadi kalian menutup tahun baru dengan mengirimkan tugas. Jadi tugas-tugas yang ini kalian kirimkan itu praktik budaya berdasarkan suku masing-masing dan sesuai dengan kesehatan. Kalian carikan artikelnya, nanti ada linknya dan cukup panjang. Jadi nanti Bapak tuliskan linknya dan kalian isi sesuai dengan artikel yang kalian dapatkan. Jadi tugasnya itu bagaimana praktik budaya ini sudah didukung dengan hasil penelitian. Jadi berdasarkan jurnal ya. Oke. Nanti kita akan bahas sipennya, mohon diingatkan kita akan diskusi minggu depan, 2 minggu depan ini kita akan diskusi. Mungkin kita akan menggunakan Zoom kah atau misalnya Google Meet. Jadi mahasiswa yang menyiapkan medianya. Kemudian kita akan sesuai dengan jam kuliah ya, insya Allah kalau tidak ada halangan. Demikian Bapak tutup, salam sehat, salam semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.